Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Lord, Kamu terpanggil, datanglah ke sekolah ini, Sekolah Alkitab Purbasari Simalungun. Saya Reza Purba dan latar belakang saya adalah seorang Muslim. Dulu saya orangnya itu bukan agama Kristen tetapi agama Buddha. Saya memilih Tuhan Yesus karena saya tahu bahwasanya Tuhan Yesus itu yang menolong hidup saya. Saya Tarunisya Putra. Saya terlahir dari keluarga Kristen, tetapi saya dibesarkan dari keluarga ya Islam. Dan semenjak saya masuk sekolah Alkitab, saya merasakan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Saya memutuskan untuk datang di tempat ini, saya belajar di tempat ini, saya datang di tempat ini, saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan karena saya merasakan ada lawatan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus kita semua bisa melalui. Terima kasih saya ucapkan juga kepada SAP yang sudah mendukung kami di tempat ini, bahkan bapak-bapak guru ya yang sudah datang dengan sukarela ke tempat ini untuk melayani. Percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Saya berterima kasih buat panggilan Tuhan di hidup saya. Saya bernama Richard Punuh di Angkatan 53 Sekolah Alkitab Purbasari. Dulu saya orangnya itu bukan agama Kristen tetapi agama Buddha. Saya memilih Tuhan Yesus karena saya tahu bahwasanya Tuhan Yesus itu yang menolong hidup saya. Sepanjang kehidupan saya itu, pada waktu itu saya meninggalkan semua pekerjaan saya walaupun banyak tawaran itu, tetapi saya menolak untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi karena saya mempunyai hobi yang begitu luar biasa yaitu main basket, dan itu bisa saya jadikan profesi untuk saya bisa mengembangkan itu, tetapi Tuhan memanggil saya untuk memilih jadi seorang hamba Tuhan. Jadi saya ada di tempat ini itu bukan karena kekuatan saya, tetapi itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Berbeda dengan kesaksian saya sebelum masuk Purbasari, kehidupan saya itu sangat jauh dari jalan Tuhan. Walaupun saya pemain musik di gereja saya, tapi itu tidak menjadi mendekatkan saya kepada Tuhan. Tetapi setelah saya masuk ke Purbasari, saya baru tahu di mana jalur Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya juga sudah merasakan pemulihan Tuhan di tempat ini, dan saya sudah mengenal Tuhan di tempat ini. Halo, saya Doma Ginting, saya berasal dari Tanah Karo. Saya berada di Angkatan 53.
Dulu sebelum saya masuk sekolah Alkitab, saya mempunyai latar belakang yang sangat buruk. Walaupun saya sudah tinggal di rumah pendeta, saya seorang pelayan Tuhan, tapi saya sering jatuh ke dalam dosa duniawi. Dan semenjak saya masuk sekolah Alkitab, saya merasakan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Saya tahu apa artinya panggilan dan saya tahu artinya apa melayani Tuhan. Sampai saat ini saya bertahan semua karena anugerah Tuhan dan saya bertekad untuk menjadi hamba Tuhan selamanya. Halo, shalom. Kenalkan, nama saya Alfian Daniel Fasa. Saya latar belakangnya adalah keluarga anak hamba Tuhan. Dan dulunya saya adalah seorang pekerja. Saya memutuskan untuk datang di tempat ini. Saya belajar di tempat ini. Saya datang tempat ini, saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Karena saya merasakan ada lawatan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya merasakan panggilan dalam kehidupan saya. Dan juga saya mau katakan, selama 9 bulan saya di tempat ini, saya diproses dan saya mengalami keintiman yang luar biasa bersama Tuhan. Sehingga saya merasa setiap hari kedamaian selalu ada dalam kehidupan saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa hidup saya ini akan menjadi berbuah dan berdampak bagi setiap jiwa-jiwa yang akan saya layani. Puji Tuhan, haleluya. Saya Reza Purba dan latar belakang saya adalah seorang muslim dan pengenalan saya akan Tuhan itu terjadi 2016 yang dikenal oleh seorang hamba Tuhan yang adalah keluarga saya sendiri, dan hingga saat yang tempat ini juga saya sudah merasakan banyak pertolongan Tuhan, terutama bagi hidup saya dalam pengenalan saya akan Tuhan, dan juga buat keluarga saya pribadi yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Jadi semua yang saya alami saat ini semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, saya perkenalkan nama saya Ibu Gusnida Napitupulu, umur saya 64 tahun. Saya gembala sidang di GPDI Gloria, Jalan Mataram 1, Pematang Siantar. Saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan ada dalam hidup saya, bagaimana Tuhan memanggil saya sampai hari ini saya ada sebagai hamba Tuhan. Saya adalah seorang suku Minang, beragama Muslim. Saya menikah dengan suami saya. Saya mengikut agama suami saya. Saya tidak tinggal tetap diam di sana. Saya ingin mengenal siapa Yesus yang sudah saya ikuti bersama dengan suami saya. Dan kemudian dengan seiringnya berjalannya waktu, saudaraku, saya ada di tempat ini. Itu semua sudah menjadi kerinduan saya dari dulu. Dari awalnya saya ingin lebih tahu lagi siapa itu Tuhan yang luar biasa itu. Bapak yang Ibu yang saya kasihi, di tahun 2020 saya sudah pensiun dari PNS sebagai seorang guru. Kemudian saya ingin masuk sekolah Alkitab ke tempat ini. Tetapi pada saat itu masa Covid, ibu-ibu gembala tidak dibolehkan pulang. Oleh sebab itu saya tidak jadi ikut di sana. Tahun 2021 juga demikian. Saya tidak bisa karena suami juga sakit, saya tidak bisa meninggalkan suami. Oleh sebab itu saya tidak jadi juga masuk di tahun 2021. 2022 Bapak Ibu Gembala sudah diperbolehkan pulang untuk mengikuti sekolah di SAP ini. Tetapi saya juga tidak bisa masuk karena suami juga dalam keadaan sakit. Tapi seiring berjalannya waktu, di tanggal 23 Januari 2023 suami saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan saat itu saya bertekad kepada Tuhan, dan di bulan 8 tahun 2023 saya masuk sekolah Alkitab angkatan 53 ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, banyak hal yang saya dapati di tempat ini. Terlebih saudara, di dalam saya menggali ilmu untuk pelayanan Tuhan, bahkan juga hal-hal yang luar biasa yang belum pernah saya kerjakan di tempat ini. Saya bisa puasa 3 hari 3 malam 2 kali di tempat ini secara pribadi. Ditambah lagi dengan puasa 3 hari, puasa massal, saudara. Semuanya itu boleh saya lewati karena Tuhan baik dan Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada SAP yang sudah mendukung kami di tempat ini, bahkan bapak-bapak guru ya yang sudah datang dengan sukarela ke tempat ini untuk melayani kami di angkatan 53 ini secara pribadi. Saudara, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan, perkenalkan saya Rifka Suponga. Dulunya saya adalah orang yang paling sensitif terhadap orang lain. Bahkan saya tidak suka dengan keramaian. Tapi di tempat ini
saya dituntut untuk bisa berbaur dengan orang lain. Di tempat ini saya mengalami banyak kejadian dahsyat dalam hidup saya dan banyak proses yang saya alami di tempat ini. Bahkan karakter saya diubahkan di tempat ini. Bahkan saya melihat banyaknya mukjizat Tuhan terjadi melalui teman sekamar saya yang dulunya dia sakit parah, tapi Tuhan tolong sampai hari ini dia hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan secara pribadi saya juga mengalami hal yang sama. Tempat ini juga saya mengalami hal yang sama di tempat ini. Saya pernah masuk rumah sakit. Di tempat ini saya juga mengalami hal yang sama. Bahkan saya sempat masuk dirawat di rumah sakit beberapa hari dan hampir menyerah dalam kehidupan saya. Saya ingin pulang, tapi Tuhan ingatkan lagi bagaimana Tuhan panggil saya ke tempat ini. Banyak proses yang saya alami hingga saya sampai di tempat ini. Bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Hai, saya Isra Tarunisya Putra. Saya terlahir dari keluarga Kristen dan saya dibesarkan dari keluarga saya yang Islam. Dan dari kecil sampai remaja saya tinggal kepada keluarga saya yang Islam. Dan ketika saya remaja, saya kembali kepada keluarga saya yang Kristen. Dan di situ saya diperkenalkan namanya Tuhan. Saya datang beribadah kepada Tuhan dan saya takut akan Tuhan. Di situ saya dididik mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan suatu ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan hingga pada saat ini saya bisa menjadi hamba Tuhan. Itu berkat dari doa-doa keluarga saya. Dan saya bisa menjadi hamba Tuhan pada saat ini juga. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan saya mengatakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Saya Seminarwati Tumorang. Saya anak gembala dan sejak kecil saya sudah pernah mengalami bullying, sehingga saya menutup diri, saya malu, insecure dengan orang-orang di sekitar saya. Dan saya yakin percaya di luar sana juga banyak orang-orang yang mengalami hal itu, insecure, tidak percaya diri, bahkan tidak tertutup kemungkinan dengan para hamba-hamba Tuhan. Namun ketika saya bersyukur dengan Tuhan Yesus, mengalami cinta kasih Tuhan, saya kenal dengan Tuhan, bahkan hidup dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, semua hal yang saya alami dulu, yang tertutup, yang insecure, semua diubahkan oleh Tuhan. Sekarang hidup saya baru. Saya beruntung berada di tempat sekolah Alkitab Purbasari Simalungun karena pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri pendeta. Saya masuk pada tahun 2023. Nah, situ Tuhan menjamah saya melalui suatu sakit saya. Nah, puji Tuhan saya bisa berada di tempat ini, suatu tanda yang sangat luar biasa karena di mana sekolah inilah saya mendapatkan suatu perjumpaan dengan Tuhan. Di mana dari semester 1 dikatakan dari beberapa guru, jika kita ingin menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai, maka kita harus mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saya bergumul selama satu semester saya berdoa, saya berpuasa, dan puji Tuhan di awal tahun 2024 ini saya mengalami perjumpaan melalui suatu mimpi. Nah, di situ saya berada di dalam mimpi itu, saya berada di sebuah padang gurun. Padang gurun itu banyak orang bertengkar, orang berantem, orang yang bergaduh. Nah, saya berpikir, kok saya berada di tempat ini? Tuhan mau menunjukkan keadaan saya akan di tahun 2024 itu seperti itu. Nah, ketika saya mulai berjalan keluar, ternyata saya berada di daerah yang berbeda, itu daerah yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan pemandangan yang indah. Saya ingat di situ ada air terjun 2 dan di situ air lautnya indah sekali. Nggak pernah saya lihat sepanjang daerah di bumi ini daerah-daerah yang penuh dengan pemandangan indah itu tidak seperti dalam mimpi saya. Saya merasa saya berada di surga. Tapi saya berpikir, saya mendengar suara mami. Rupanya saya berpikir seperti ini, kok di surga ada manggil mami? Kan di surga kan nggak kenal satu sama lain kan. Saya mendekati suara itu, rupanya ternyata itu suara untuk membangunkan saya besok pagi. Nah, di situ ternyata mimpi saya kan. Jadi setelah saya bermimpi, melalui mimpi itu saya bergumul, Tuhan apa maksudnya? Ternyata saya ingat seorang guru berkata, jika kita mau mengalami jemahan Tuhan, pakai Tuhan luar biasa seperti tokoh-tokoh Alkitab Musa, Daud, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, selama saya bergumul di tempat ini, saya mengalami perjumpaan Tuhan dengan suatu tanda. Jika kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita suatu rahasia, berdoa dan berjaga-jaga. Nah, melalui mimpi itu, saya bisa berjaga-jaga untuk melewati setiap tantangan di dalam tahun 2024 ini. Puji Tuhan, dan saya bisa melewati banyak pertengkaran, banyak perdebatan yang saya alami, baik itu di pelayanan, baik itu di tempat ini, dan di
akhir semuanya itu seperti dalam mimpi saya mendapatkan keindahan, kedamaian dalam mimpi saya. Oleh karena itu, baiklah kita sebagai hamba Tuhan alami satu, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Semangat, haleluya. Oke,